Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Baiklah, apakah sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelasnya maju, pimpin doa. Mari kita berdoa, teman-teman. Sekarang Bu Rahayu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Si A, Bu. Loh, kenapa si A tidak masuk? Tadi izin ke siapa? Gak tahu, Bu. Katanya mau jalan-jalan ke pantai. Aduh. Ya sudah, besok bilangin ke si A ya. Kalau masuk suruh nemui Bu Rahayu dulu. Ya, sudah itu saja yang tidak masuk hari ini ya. Iya, Bu. Nah, baiklah anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang kata kunci dalam sebuah informasi dan juga menemukan judul dalam informasi. Juga kita akan belajar tentang interval nada. Setelah itu kita akan belajar tentang masa pubertas dan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, tapi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita permainan dulu ya. Setuju enggak? Kita permainannya tebak gerakan. Nanti Bu Rahayu akan memperagakan sebuah gerakan. Kalian harus menebak itu gerakan apa. Siap? Dimulai ya. 1, 2, 3. Makan, Bu. Iya, betul sekali. Nah, sekarang sudah siap kan untuk pelajaran hari ini? Siap, Bu. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu tentang nada do, re, mi, fa, so, dan seterusnya? Siapa yang sudah tahu? Angkat tangan. Belum, Bu. Sekarang perhatikan video berikut ini ya. Nada do, re, mi, fa, so. Mari kita tirukan bersama-sama. Do, re, mi, fa, so, la, si, do. Nah, itu nada do, re, mi. Sekarang Bu Ayu akan menjelaskan tentang bagaimana interval nada dari do ke do yang terakhir. Sekarang kalian sudah siap untuk nulis kan? Setelah nulis, Bu Guru akan jelaskan. Siap? Siap, Bu. Nah, jadi dilihat di sini, ini ada interval nada. Interval nada adalah jarak antar dua nada atau dua pitches, baik secara horizontal maupun vertikal. Bisa dilihat di tulisan ini, jarak antara do ke re ada 1, re ke mi ada 1, mi ke fa ada setengah, fa ke so ada jarak 1, so ke la ada jarak 1, la ke si ada jarak 1, si ke do yang terakhir ada jarak setengah. Jadi seperti itu interval nada. Apakah ada pertanyaan? Bu tanya, apakah kalau menyanyi harus memperhatikan dan menggunakan interval nada itu? Iya, jelas. Kita harus menggunakan interval nada ketika kita akan belajar bernyanyi, agar nada yang keluar dari mulut kita sesuai dengan nada iringan musik tersebut, sehingga bisa seirama. Sekarang perhatikan lagu berikut ini. Terus kita disuruh ngapain, Bu? Nah, nanti ada yang Ibu tunjuk untuk maju ke depan untuk menyanyikan lagu tersebut. Ayo, Ira, sekarang kamu maju untuk
menyanyikan lagu tersebut sesuai dengan contoh pada lagu tadi. Aku cinta lingkungan, ku jaga dan selalu ku lindungi, lingkunganku ku rawat selalu. Iya, benar sekali, nyanyinya sudah sangat bagus dan juga sekarang mendapatkan bintang 4. Sekarang Bu Rahayu akan menampilkan sebuah teks bacaan. Lihat di sini. Kalian nanti harus mencari tahu apakah judul dalam teks tersebut dan teks tersebut menceritakan informasi tentang apa. Kampung Raja Wati. Iya, benar. Terus ada apa saja kata kuncinya? Tadi kan kita akan belajar tentang kata kunci dalam sebuah teks. Nah, sekarang kata kunci dari teks ini apa saja? Coba sebutkan 3 saja. Itu ada pengelolaan sampah, terus ada penyubur tanaman, terus ada lagi sampah organik, ada lagi apa ya? Bentar, Bu. Ada lagi, udah Bu, itu aja. Kamu dapat bintang 4. Nah, sekarang Bu Rahayu akan menjelaskan tentang apa itu kata kunci dalam sebuah teks bacaan non-fiksi. Jadi, kata kunci dalam sebuah teks bacaan non-fiksi adalah kata-kata yang menonjol, yang utama, yang terkait dengan teks tersebut. Nah, kata-kata ini biasanya bahasanya sedikit ilmiah. Contoh misal tadi ada kalimat pengelolaan sampah. Jadi, kata kunci tersebut adalah yang sekiranya mewakili isi bacaan tersebut membahas tentang apa. Ada banyak sekali kata kunci biasanya dalam sebuah teks bacaan non-fiksi. Nah, sekarang tugasnya adalah coba kembangkan teks tersebut menjadi sebuah teks yang lain dengan bahasa kamu sendiri, tapi masih terkait dengan teks yang di sini ya. Jadi, pengelolaan sampah itu dilakukan untuk mengurangi dampak penumpukan sampah di lingkungan sekitar. Ada jenis-jenis pengelolaan sampah. Ada sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah tidak organik. Pengelolaan sampah harus dilakukan di tiap kampung agar menjadi kampung yang hijau. Lalu sampah organik dibuat kompos dan dijadikan untuk penyubur tanaman. Ya benar, kamu dapat poin lagi. Anak-anak, sekarang apakah ada yang sudah tahu apa itu masa pubertas? Belum, Bu. Nah, apakah ada yang sudah mengalami menstruasi atau haid? Angkat tangan, ayo. Saya, Bu. Jadi, menstruasi itu adalah salah satu contoh atau ciri masa pubertas pada perempuan. Nah, sekarang perhatikan video berikut ini. Masa puber adalah tahap perkembangan manusia, di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Perbedaan masa puber laki-laki dan perempuan. Laki-laki, tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. 2. Suara membesar. 3. Tumbuh jakun. 4. Tumbuh kumis, jambang, dan janggut. 5. Mimpi basah. Untuk yang perempuan, pertama, tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Kedua, suara jadi melengking. Ketiga, payudara membesar. Keempat, pinggul membesar. Kelima, menstruasi atau haid. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Saya sudah paham. Nah, sekarang Bu Rahayu tanya, apakah yang dimaksud dengan masa pubertas dan bedakan ciri-ciri masa pubertas laki-laki dan perempuan? Ayo, ada yang maju satu saja. Pubertas adalah masa seseorang akan dewasa. Tanda pubertas perempuan adalah pinggul membesar, laki-laki tumbuh kumis, perempuan tidak tumbuh kumis, laki-laki tidak membesar pinggulnya. Terus juga suara laki-laki membesar.
Terus juga suara perempuan tidak mengalami perubahan yang banyak banget, dan lain-lain. Iya, benar sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri pada pelajaran pada pagi hari ini, sekarang Bu Guru tanya, kalian hari ini tuh dapat pengetahuan tentang apa saja sih? Ayo, dijawab. Tentang interval nada, terus tentang kata kunci, dan tentang masa pubertas. Iya, itu. Jangan lupa di rumah belajar ya. Sekarang duduk yang rapi, anteng-antengan, kita persiapan pulang. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar di rumah itu belajar materi hari ini dan belajar dibuka bukunya untuk materi minggu depan. Atau untuk materi besok. Ya, karena besok akan ada kuis. Jadi yang tidak belajar akan kelihatan. Oke? Nah, pelajaran pada pagi hari ini Bu Rayu akhiri. Terima kasih anak-anak. Pulangnya hati-hati. Jangan mampir ke rumah teman. Langsung pulang dulu. Kalau mau main izin ke orang tuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.